warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid At-Thayyibah yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan. Ada 3 dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya ibadah iktikaf. Karena kita sudah akan memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan di situ ada satu ibadah yang juga dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu iktikaf. Maka pada kesempatan yang singkat ini kami ingin membahas 3 dalil yang membicarakan tentang masalah iktikaf. Yang pertama yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan janganlah kalian mencium istri-istri kalian sedangkan kalian dalam kondisi beriktikaf di masjid. Dari ayat ini ada 2 kesimpulan hukum yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa orang itu disebut sebagai mu'takif atau orang yang iktikaf jika apa yang dia kerjakan di dalam masjid itu hanya berkaitan dengan masalah ibadah. Dados iktikaf niku tidak hanya sekedar berdiam diri di masjid. Kalau orang itu berdiam diri di masjid tapi disibukkan dengan perkara-perkara duniawi, maka tidak bisa disebut sebagai iktikaf. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan, jangan mencium istri kalian ketika iktikaf di masjid. Maka ini pertanda bahwa orang yang iktikaf itu yang dia fokuskan pada saat itu hanya untuk ibadah, termasuk sesuatu yang sampai kemudian memunculkan syahwat. Ini juga termasuk sesuatu yang dilarang untuk dilakukan ketika iktikaf. Kemudian yang kedua, di ujung ayat tadi Allah mengatakan fil masajid. Iktikaf itu harus dilakukan di masjid. Berarti kalau dilakukan di rumah tidak bisa. Iktikaf di dalam kantor juga tidak bisa. Atau iktikaf di atas kendaraan juga tidak bisa disebut sebagai iktikaf. Walaupun kemudian terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama terkait kriteria masjid yang bisa digunakan untuk tempat iktikaf. Nah, di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah disebutkan bahwa ada 3 pendapat di kalangan para ulama terkait jenis masjid yang bisa dijadikan sebagai tempat iktikaf. Yang pertama, ini pendapat mayoritas ulama, mereka mengatakan semua masjid bisa digunakan untuk iktikaf. Kalau kita lihat dalam konteks negara kita, kalau masjid itu ukurannya kecil disebut dengan apa, Pak? Musolla atau langgar. Maka kalau merujuk kepada pendapat mayoritas ulama, orang yang iktikaf di musolla, termasuk iktikafnya itu di langgar, iktikafnya di langgar, maksudnya iktikafnya dilakukan di langgar, maka itu sama hukumnya dengan dia melakukan iktikaf di masjid yang besar. Dan salah satu dalil yang digunakan adalah ayat ini,
Ketika Allah mengatakan fil masajid, di masjid-masjid kalian, maka ini maknanya secara umum semua tempat yang dijadikan sebagai tempat sholat maka bisa digunakan sebagai tempat iktikaf. Walaupun kemudian mayoritas ulama memberikan perincian. Yang pertama, masjid yang secara umum bisa digunakan untuk iktikaf itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Dados lek wonten masjid tapi tidak digunakan full untuk berjamaah 5 waktu, maka tidak bisa dijadikan sebagai tempat iktikaf. Misal masjid di dalam kantor, atau masjid di tempat perbelanjaan, atau masjid di tempat wisata. Ini tidak bisa dijadikan sebagai tempat iktikaf. Kenapa? Karena pasti di situ ada beberapa waktu sholat yang di situ tidak ditegakkan sholat berjamaah. Dados niki syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, masjid itu harus bangunan yang sejak awal memang ditujukan untuk masjid. Dados lek wonten bangunan yang aslinya itu tidak digunakan untuk masjid, tapi kemudian seiring berjalannya waktu dibutuhkan sebagai tempat sholat, kemudian dijadikan masjid, maka tempat itu tidak bisa dijadikan sebagai tempat iktikaf. Dados masjid ini memang sejak awal Pak, sejak pendiriannya, peletakan batu pertamanya sudah diniatkan untuk membangun masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan sejak awal didirikannya, maka masjid itu lebih berhak untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Kemudian syarat yang ketiga, masjid itu bukan milik pribadi. Karena ada beberapa rumah yang rumah itu ada musolahnya. Cuman kadang-kadang karena masjidnya atau musolahnya ini gandeng dengan rumah Pak, seringkali ketika ahlul baitnya itu keluar rumah, maka akhirnya apa? Masjidnya digembok napa mboten? Dikunci. Tidak bisa digunakan untuk sholat. Maka ini termasuk jenis masjid atau musola yang tidak bisa dijadikan sebagai tempat iktikaf. Kemudian pendapat yang kedua, para jamaah sekalian, ini pendapat dari Imam Malik, seorang ulama asli Madinah. Beliau mengatakan bahwa iktikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid jami atau masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Dados lek wonten masjid hanya digunakan untuk sholat 5 waktu, tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat, maka masjid itu tidak bisa dijadikan sebagai tempat iktikaf. Berarti kalau merujuk ke pendapat yang kedua, iktikaf ten musola angsal napa mboten Bu? Mboten angsal. Iktikaf ten langgar mboten angsal. Kenapa? Karena tempat itu tidak digunakan untuk mendirikan sholat Jumat. Dan ini dikembalikan pada satu riwayat. Dalam satu riwayat dari Aisyah, Nabi SAW mengatakan, la i'tikafa illa fi masjid jami. Tidak sah iktikaf yang dilakukan oleh seseorang kecuali jika dia lakukan di dalam masjid jami. Dados walaupun wonten masjid boten wonten tulisane jami, tapi lek masjid niku digunakan untuk sholat Jumat, maka sebenarnya masjid itu sudah termasuk ke dalam masjid jami. Dados masjid At-Thayyibah niki masjid jami napa mboten? Masjid jami. Walaupun bukan namanya masjid jami, tapi secara fungsi masjid At-Thayyibah ini termasuk masjid jami. Kemudian pendapat yang ketiga, yaitu pendapat dari sahabat Huzaifah bin Al-Yaman.
kemudian diikuti oleh sahabat atau tabi'in Sa'ad bin Al-Musayyib. Mereka mengatakan bahwa iktikaf itu hanya sah jika dilakukan di 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kali Masjidil Aqsa. Berarti kula kali panjenengan lek melu pendapat niki, lek pengen iktikaf kudu napa? Kudu berangkat umroh, mundut sing paket 10 hari terakhir. Maka dari 3 pendapat ini, para jamaah sekalian, kalau kita bandingkan dengan pendapat tarjih Muhammadiyah menyimpulkan bahwa yang paling afdol iktikaf itu dilakukan di masjid jami. Niki yang paling afdol, Pak. Tapi kalau kemudian di masjid jami itu ternyata sudah penuh, sudah sesak, sehingga kemudian mengganggu kenyamanan kita untuk iktikaf, boleh kemudian kita pindah ke masjid yang lain selain masjid jami. Karena terkadang kan ngoten nggih, masjidnya pun terlalu sesak, kemudian kita ingin fokus untuk ibadah, tidak bisa. Maka bisa kita mengikuti pendapat yang lain, boleh iktikaf di selain masjid jami walaupun statusnya kurang afdol. Dados lek pengen milih afdolnya ten pundi, Pak? Masjid jami. Tapi kemudian juga diizinkan untuk di selain masjid jami. Baik. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu asyarata ayyam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf selama 10 hari. Wa fil amil ladzi qubidha minhu i'takafa 20 yauman. Dan di tahun terakhir di mana Rasulullah wafat, beliau iktikaf sebanyak 20 hari. Oke. Terus kalau mengikuti kebiasaannya beliau, iktikafnya itu 10 hari, Bu. Bukan 10 menit. Oke. Cuman yang menjadi catatan, Nabi itu ketika di akhir tahun atau di tahun di mana beliau wafat, iktikafnya 20 hari. Maka ini menjadi catatan bahwa konsep istiqomah dalam Islam itu bukan berarti yang kemudian nominalnya sama. Karena terkadang kita berpikir, oh yang namanya istiqomah itu sing penting kelakon, walaupun hanya sedikit. Mungkin yang dulu kita bersodakoh 2000, di tahun-tahun selanjutnya kita hanya sodakoh 2000, itu kita menganggap istiqomah, padahal itu bukan istiqomah. Karena kalau kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi, istiqomah itu harus dibarengi dengan peningkatan. Sebagaimana Nabi SAW iktikafnya biasanya 10 hari, kemudian ketika beliau mencoba menambah iktikafnya menjadi 20 hari, maka kemudian Nabi SAW diwafatkan oleh Allah. Dan ini juga menjadi pelajaran, Pak. Terkadang ada orang yang sudah ingin mulai mengupgrade amalannya, ingin memperbanyak amalannya, dan biasanya kalau ada seseorang yang mulai ingin memperbanyak amalannya, biasanya tidak lama kemudian dia dipundhut kali Gusti Allah. Jenengan purun pilih pundi, Pak? Titik-titik terus, yang penting aman, nopo ditingkatkan mantun niku sedo. Ini sebagaimana Rasulullah. Jadi Rasulullah niku mboten semerap, Pak. Beliau menambah iktikafnya bukan karena beliau diberitahu oleh Jibril, "Hei Muhammad, kamu tahun ini wafat." Tidak. Tapi itu sudah diniatkan oleh Rasulullah. Memang beliau ingin menambah durasi iktikafnya. Kemudian dalil yang terakhir, para jamaah sekalian, terkait dengan iktikaf itu disebutkan oleh Aisyah bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa akhiral ashri min Syawal. Nabi SAW juga pernah iktikaf 10 hari terakhir di bulan Syawal. Nah ini yang mungkin baru kita ketahui, Pak. Ternyata Nabi itu selama hidupnya tidak hanya iktikaf di bulan Ramadan,
tapi juga beliau pernah iktikaf di bulan Syawal. Dan ini ada kaitannya dengan istrinya Rasulullah, Pak. Secara ringkas kami ceritakan, pada saat itu Aisyah minta izin kepada Rasulullah untuk iktikaf. Kemudian diizinkan oleh Rasulullah, akhirnya Aisyah ini iktikaf di sebelahnya Rasulullah. Maka kemudian Aisyah ini diketahui oleh istri-istri yang lain, Zainab, Hafsah, Sofia, semuanya ingin iktikaf di samping Nabi. Maka kemudian ketika mereka minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami diizinkan untuk iktikaf? Ya, silakan. Akhirnya kemudian datang Pak Zainab di sebelah kirinya Rasulullah, Hafsah di sebelahnya lagi, kemudian Sofia di sebelahnya lagi. Dados pada saat itu istri-istrinya Rasulullah berlomba-lomba iktikaf di sebelahnya Rasulullah. Maka kemudian beliau melihat ada sesuatu yang tidak baik ketika istrinya melakukan itu. Beliau tahu bahwa istrinya Rasulullah ini iktikaf bukan karena niatnya ibadah, tapi karena niatnya apa? Cemburu kali Aisyah. Jadi istri-istri Rasulullah yang iktikaf itu bukan ikhlas karena ibadah, tapi mereka karena tidak rela kalau kemudian Rasulullah itu berduaan dengan Aisyah ketika iktikaf. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Al-baru turidna, apakah kalian iktikaf ini untuk ibadah? Kemudian beliau mengatakan, ma'ana bimu'takif wa'atakif fi Syawal. Kalau begitu, saya tidak jadi iktikaf tahun ini dan akan saya pindah iktikaf saya di bulan Syawal. Maka ini menjadi pelajaran para jamaah sekalian bahwa seorang wanita yang ingin iktikaf itu harus mendapat izin suaminya. Tidak boleh kemudian ibu-ibu iktikaf tanpa sepengetahuan suami. Dan juga para ulama menyampaikan bahwa iktikafnya seorang wanita tidak boleh sampai menimbulkan fitnah. Napa misal ibu memakai parfum yang berlebihan. Misal ibu-ibu pun sampai ten mriki, tapi parfume niku tercium sampai Rahman Rahim mriko. Nah niki mboten angsal. Ini termasuk bagian dari fitnah. Para jamaah sekalian, inilah 3 dalil disyariatkannya iktikaf. Mudah-mudahan di tahun ini Allah mudahkan kita untuk melakukan iktikaf, dan iktikaf kita di tahun ini lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut salat witir.